Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi pada pembelajaran kelas 3, masih pada tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua, yaitu masih membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada pembelajaran yang pertama di subtema 1, kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya yaitu bernafas, bergerak, bertumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Pada pembelajaran kedua kali ini, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Di antaranya adalah siswa dapat menjabarkan ciri-ciri makhluk hidup secara rinci. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh makhluk hidup beserta cara geraknya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh makhluk hidup beserta cara bernafasnya. Kemudian, siswa dapat menyebutkan contoh makhluk hidup beserta cara berkembang biaknya. Dan siswa dapat melafalkan bunyi Pancasila beserta lambangnya. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan dan harus kalian capai. Baiklah, kita mulai pembelajaran kedua pada hari ini. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Cara bergerak hewan. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Ada yang bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Di antaranya adalah ikan. Ya, ikan berenang menggunakan siripnya. Kemudian ada pula yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Contohnya burung, capung, kumbang, belalang, dan lebah. Ada pula yang bergerak dengan cara berjalan dengan kakinya. Contohnya kuda, kerbau, ayam, angsa, gajah, dan lain-lain. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat dengan kakinya ya. Di antaranya adalah katak, kelinci, kanguru, dan lain-lain. Nah, ada pula hewan yang bergerak dengan cara melata. Di antaranya yaitu ular, cacing, dan buaya. Namun ada pula yang cara bergeraknya dengan cara memanjat dengan kedua kaki dan tangannya. Contohnya yaitu beruk ya. Beruk itu bentuknya seperti hampir mirip dengan orang utan. Nah, ada pula hewan yang bergerak dengan cara bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya. Contohnya adalah kera dan orangutan. Nah, ada pertanyaan, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan memiliki cara bergerak tersendiri. Pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Nah, gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri.
Contohnya, pernah tidak kalian menyentuh daun putri malu? Bandingkan keadaan daun putri malu pada siang hari dan malam hari, tentu akan berbeda. Daun putri malu akan segera mengatup apabila disentuh. Nah, itulah cara tumbuhan bergerak. Jadi untuk melindungi dirinya, dia akan bergerak mengatup, yaitu pohon putri malu. Contoh yang lainnya, yaitu tumbuhan bunga matahari. Bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di siang hari menghadap ke atas, dan pada sore hari menghadap ke arah barat, sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Makhluk hidup juga dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia misalnya bernapas dengan paru-paru, ya. Sedangkan ikan bernapas dengan insang. Cacing bernapas dengan menggunakan permukaan airnya. Nah, ada yang bertanya, apakah tumbuhan juga bernafas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada daun disebut sebagai stomata atau mulut daun. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Ini ciri yang berikutnya ya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kita perhatikan manusia, ya, itu tumbuh. Karena ukuran tinggi dan beratnya akan selalu berubah-ubah, ya. Waktu kita bayi atau adik kita mungkin ada yang masih bayi, nanti kelamaan akan sesuai dengan waktunya berjalan, nanti akan memiliki ukuran tinggi dan berat badan yang semakin naik, ya, semakin tinggi. Pohon juga begitu, tumbuhan juga begitu. Dari mulai biji, ya, nanti akan semakin tinggi memiliki daun dan berbuah. Makhluk hidup seperti hewan pun sama, misalnya ayam, ya, dari telur, kemudian anak ayam, jadi ayam remaja, dan kemudian menjadi jago, ayam jago. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Ini ciri makhluk hidup yang selanjutnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur atau disebut sebagai ovivar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok ovivar adalah ayam, angsa, ikan, bebek, dan buaya. Yang kedua, hewan beranak atau melahirkan atau yang disebut sebagai vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak melalui proses melahirkan. Contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok vivipar adalah kambing, sapi, kuda, kerbau, harimau, dan kucing. Kemudian kelompok hewan yang ketiga yaitu hewan bertelur dan beranak.
atau melahirkan atau yang disebut sebagai opopipipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok opopipar adalah ular. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsang, ya. Ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang juga berbeda-beda. Manusia contohnya. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata karena silau. Tumbuhan dan hewan pun sama, memiliki peka terhadap rangsangan. Contohnya, daun putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina meletus jika disentuh. Nah, begitu juga hewan. Contohnya landak dan kaki seribu. Dia akan menggulung badannya jika disentuh. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Ya, dengan cara berolahraga. Menghargai kemampuan teman yang lain juga bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Itu adalah lambang daripada Garuda. Mari kita ingat lagi tentang Garuda Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya aturan. Maka ketika digabung berarti 5 aturan. Itu adalah lambang dan bunyi Pancasila. Kita harus tahu. Sila pertama berlambangkan bintang. Bunyi Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila yang kedua yaitu rantai. Dan bunyi Pancasila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang Pancasila sila ketiga yaitu pohon beringin. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Sila yang keempat berlambang banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat ya,
lambangnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, lambang sila kelima yaitu padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami, menghafal, dan mengamalkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.